Aura-aura, kamu jangan suka aura-aura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ini adalah hasil kerjasama dari kerja keras dari kelompok 5 dengan judul Cost Concept and Estimation. Definisi konsep biaya mencangkup biaya langsung, tidak langsung, tetap variabel, dan biaya siklus hidup, biaya aktual, biaya yang dianggarkan, serta biaya marginal dan kesempatan. Total biaya proyek adalah jumlah dari biaya tetap dan variabel, mencangkup juga biaya standar dan sunk cost yang tidak bisa dipulihkan. Analisis ekonomi membantu memilih proyek yang berlangsung dengan sumber daya terbatas. Performa biaya proyek tergantung pada waktu dan tingkat pengeluaran. Teknik penghitung kesetaraan arus kas mempermudah perbandingan pada suku bunga tertentu. Analisis break-even. Analisis break-even menentukan titik di mana pendapat sama dengan hanya sehingga tidak ada keuntungan atau kerugian. Total biaya dihitung dari biaya tetap dan variabel, sementara total pendapat bergantung pada harga per unit dan jumlah produksi. Titik break-even terjadi saat pendapatan total sama dengan total biaya sehingga profit sama dengan nol. Analisis modal melibatkan analisis jadwal pembayaran utang untuk memastikan kemampuan pembayaran organisasi. Program seperti GAMS digunakan untuk mengevaluasi pembayaran, cicilan, saldo terutang, dan persentase pembayaran yang dialokasikan untuk ekuitas dan bunga. Program menghitung titik impas ekuitas dan memberikan pandangan cepat atas biaya pelayanan utang proyek. Estimasi biaya manufaktur. Estimasi biaya dan penganggaran membantu pengalokasian sumber daya dalam perencanaan dan pengendalian proyek. Ada 3 kategori biaya, yaitu perkiraan kasar, perkiraan awal, estimasi rinci dengan tingkat akurasi yang berbeda. 2. Pendekatan dasar untuk estimasi biaya adalah menggunakan data historis atau membuat estimasi baru dari nol. Budgeting dan alokasi modal. Budgeting dan pembagian sumber daya terbatas ke berbagai kelompok proyek untuk perencanaan, seleksi, pengendalian, dan pengukuran performa. Capital allocation dioptimalkan untuk meningkatkan ROI dengan memiliki kombinasi proyek yang sesuai dalam batas anggaran. Monitoring biaya. Biaya proyek dapat dipantau dan dievaluasi untuk mengidentifikasi adanya pemborosan biaya. Indeks kinerja biaya (CPI) digunakan untuk menilai kinerja biaya proyek dan membandingkan alternatif proyek. Grafik kontrol biaya dan diagram pie dapat digunakan untuk melacak presentasi biaya dan mendeteksi situasi biaya yang tidak terkendali. Teknik keseimbangan proyek. Teknik project balance digunakan untuk memantau kinerja biaya proyek pada titik waktu tertentu. Menghitung arus kas bersih proyek hingga waktu tertentu. Project balance menunjukkan kerugian atau keuntungan proyek sampai waktu yang ditentukan. Kriteria biaya dan penjadwalan kontrol sistem. Manajemen kontrak melibatkan pengadaan,
memanfaatkan, memantau, dan pengendalian barang dari jasa dalam proyek. Sistem G atau SG digunakan untuk mengelola resiko kelebihan biaya pada kontrak pemerintah melalui pengendalian biaya dan jadwal. G atau SGS mengandalkan metode perencanaan dan pengendalian standar berbasis nilai yang diperoleh unit value untuk memantau kinerja, biaya, dan jadwal. Sumber permodalan. Pembiayaan proyek mencangkup pengumpulan modal melalui berbagai sumber, seperti pinjaman, bank, saham, dan investasi asing. Infrastruktur publik, seperti jalan dan sekolah, mendukung sektor swasta dalam menciptakan iklim usaha yang kondusif. Modal untuk investasi proyek dapat diperoleh melalui pinjaman komersial, obligasi, atau dana bersama, seperti dana pensiun dan dana investasi. Activity-based costing. Activity-based costing ABC meningkatkan alokasi biaya dengan menghubungkan biaya langsung ke aktivitas yang sebenarnya dilakukan. ABCD membantu mengidentifikasi biaya yang tidak perlu, menilai dampak, kualitas, dan membandingkan alternatif produksi. ABCD merupakan bagian dari manajemen berbasis aktivitas yang membutuhkan perhatian pada perencanaan sumber daya dan kebutuhan organisasi. Rumusan waktu, biaya, dan produktivitas. Formula untuk menganalisis biaya, waktu, dan produktivitas dalam proyek manufaktur termaksud perhitungan waktu, rata-rata tugas, dan faktor pembelajaran. Perhitungan biaya produk menggunakan activity-based costing ABCD membandingkan komponen biaya dan profitabilitas setiap produk. Perhitungan waktu total, jumlah mesin, dan utilitas mesin melibatkan rumus-rumus untuk efisien waktu, output, dan ketersediaan mesin. Kesimpulan, konsep biaya meliputi biaya langsung, tidak langsung tetap, variabel, dan biaya marginal serta kesempatan. Analisis break-even menentukan titik di mana pendapat sama dengan biaya menghasilkan keuntungan nol. Activity-based costing ABCD mengalokasikan biaya berdasarkan aktivitas yang dilakukan dan membantu mengidentifikasi biaya tidak perlu. Baik, cukup sekian dari kami. Mohon maaf bila ada penjelasan yang kurang jelas. Apabila ada kata-kata yang kurang enak di hati, jangan ke bawah hati, apalagi dibawa ke kantor polisi. Rubama ila hadza minna. Syukron kasiron alal ihtimam minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Your phone ringing. Your phone ringing. Big boy, come pick up your phone. Why you no pick up your phone? Your phone ringing. Your phone going to go to voicemail. Goodbye.